periksa. Turun. Berarti nuduh saya ya? Nuduh saya. Viral di media sosial, seorang anggota polisi menuduh pengendara mobil pickup membawa muatan sabu. Bawa sabu sama bapak ini. Dalam video yang sengaja direkam oleh pengendara mobil pickup, menceritakan jika dia dikejar oleh anggota polisi Satuan Lalu Lintas sampai di depan pintu tol Keramasan Kertapati, Palembang. Udah penuduhan ya, pencemaran ini. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu, ya? Dalam rekaman itu terdengar jika perekam video tidak terima dituduh pembawa sabu. Sampai sopir mobil membuka muatan yang ternyata berisi tumpukan pisang. Ya? Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Periksa, Pak, periksa. Saya punya hak, Pak. Aibda Syarif Hidayat menceritakan jika pengendara mobil dengan plat palsu tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memakai safety belt dan tidak kooperatif saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Tentang muatan yang dibawa, polisi menjelaskan hanya mencurigai isi muatan mobil yang tidak bisa terlihat karena tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai. Mencurigai karena muatannya itu tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia box terbuka kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Saat ini polisi masih mencari pengendara yang langsung melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Eksekusi lahan Tanjung Barat diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. AKBP Bintoro jalani sidang kode etik Polri atas dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia. Besok mengambil sumpah WNI di London, Inggris dan siap membela skuad Garuda. Halo pemirsa, Sido Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Mega Latu, inilah Sido Malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa, sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ketegangan ini membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak, Pak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatin di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Di dalam pencocokan datanya. Pencocokan data. Belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat.
Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jumat pagi ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Saya sudah ngontrak ngontrak juga. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru. Ya, baik teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Ya, almarhum. Ini Asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Ibu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Oh, gitu. Wong Tito Galo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MK. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Masih mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, kita punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Tidak hanya di Depok, ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan juga berunjuk rasa di halaman sekolah. Mereka kecewa dengan kinerja sekolah yang lalai memasukkan data siswa berprestasi untuk mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi. Sejak pagi tadi, ratusan siswa berkumpul di halaman sekolah dan mengecam kepala sekolah yang dinilai bertanggung jawab atas gagalnya siswa berprestasi di MAN 2 Model Medan mengikuti SNBP. Diketahui sebanyak 332 siswa MAN 2 Model Medan awalnya dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SNBP. Namun di aplikasi SNBMB, ratusan siswa berstatus tidak selesai. Sementara pihak sekolah beralasan saat pengisian data nilai terjadi kesalahan dan jaringan internet yang tidak stabil yang membuat pemasukan data gagal. Para siswa kini menunggu kejelasan terkait keikutsertaan mereka di SNBP tahun ini. Ratusan siswa SMKN 1 Depok Tapos menggelar aksi unjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS. Akibatnya, ratusan siswa terancam gagal masuk universitas lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Tanda Bu, saya tahu Bu, Bapak saya panggil itu Bu. Dari dulu saya tahu
tahu. Ya Bapak tuh memang gitu. Kinerja memang gitu Pak Endang, saya tahu Bu. Lebih dari 100 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah melakukan aksi protes kepada pihak sekolah. Hal ini karena sekolah diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun ajaran 2024-2025. Akibatnya para siswa ini terancam tidak dapat masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP. Yang rasa kesal saya tu bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Atas kekisruhan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat akan memberikan sanksi kepada guru Seman 1 Mempawah yang lalai dalam mengisi data SNBP siswanya. Kuliah ya? Waktu PPDS tanggal 9, sedangkan kita baru datang tanggal 22. Itu dari tanggal 9 ke tanggal 22 ngapain aja? Pihak sekolah jawabannya apa? Aksi protes juga dilakukan ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat. Protes dipicu oleh dugaan keterlambatan pihak sekolah untuk menginput data SNBP yang membuat lebih dari 100 siswa terancam kehilangan kesempatan untuk masuk universitas negeri lewat jalur SNBP. Para orang tua mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat untuk segera mencari solusi agar nasib akademik siswa tidak terancam. Faktornya apa saja, Bu? Sementara itu, sebuah video yang memperlihatkan seorang guru MAN 1 Lamongan yang menggebrak meja viral di media sosial. Aksi gebrak meja dipicu oleh protes siswa yang mempertanyakan data eligible atau data siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti SNBP. Karena data belum diinput pihak sekolah, mengakibatkan 22 siswa terancam tak bisa kuliah lewat jalur SNBP. Proses pendaftaran nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi momen krusial bagi siswa kelas 3 SMA yang ingin berkuliah. Persyaratan SNBP melibatkan berbagai tahapan dan syarat yang harus dipenuhi atau disubmit pihak sekolah, mulai dari akademis, nilai ujian, serta informasi yang relevan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025 tengah dimulai. SNBP diperuntukkan bagi siswa SMA, SMK, dan MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri tanpa harus mengikuti ujian tertulis. Lalu, apa saja syarat pendaftar dan tahapan penting dalam SNBP 2025? Berikut informasinya untuk Anda. Keinformasi lainnya, pemirsa, 2 dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam proses identifikasi. Sementara 5 korban luka termasuk supir truk galon air mineral masih dilakukan perawatan intensif.
6 dari 2 korban meninggal sudah diidentifikasi, dipulangkan dan dimakamkan oleh keluarga. Sementara 2 jenazah yang mengalami luka bakar 100% masih dalam proses identifikasi yang diambil dari sampel DNA keluarga. Dari 11 korban luka, 6 orang sudah dipulangkan, 5 orang masih dirawat intensif, termasuk sopir truk galon air mineral berinisial BW yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun. Pos antemortem sudah ditiadakan karena dari pihak forensik RSUD Ciawi sudah mengantongi bukti cukup dalam proses administrasi, bukti hingga pengumpulan sampel DNA. Enam korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah pun langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Salabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan? Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi dan adanya antrian cukup padat di gerbang tol Ciawi. 11 orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu cukup lama, di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus, sementara bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk, ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Kecelakaan yang terjadi di tol gate Ciawi ini disayangkan oleh banyak pihak. Bahkan menurut sejumlah pihak, antrian kendaraan di pintu tol yang menyebabkan kecelakaan menjadi semakin parah. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, sistem pembayaran tol yang tidak menggunakan onboard unit membuat antrian bisa terjadi di pintu tol. Apalagi jika pemilik kendaraan lupa untuk mengisi kartu tol yang mereka miliki. Pengendara kita tidak pernah melihat sebetulnya berapa sih saldo tersisa, sehingga kita masuk itu kurang, jadi berhenti, jadi lama. Di situ ada petugas, tapi tidak banyak lagi seperti zaman dulu. Di setiap loket ini 1-2 orang palingnya akan membantu kalau itu terjadi. Padahal punya mobil, anggapan saya mereka berpendidikan dan mampu
Artinya apa? Mereka punya bank, saldo di bank, hampir semua bank besar ada, jadi bisa ngisi di dalam mobil. Kecelakaan ini menjadi perhatian banyak pihak dan penyelidikan kasus ini pun masih terus dilakukan oleh kepolisian, termasuk meminta keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat di RSUD Ciawi. Salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii ya. Selain juga ada masalah di matanya ya, Dokter Ani. Saat ini 5 orang korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan saat lagi di Sindomal.